Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang percaya kepada yang gaib, beriman mereka. Wa yuqimuna shalah, dan bukan saja beriman, bukan percaya saja, tapi ada aplikasinya, yaitu dia sholat. Hubungan terbaik dengan Allah adalah sholat, karena dalam sholat itu ada sujud. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahi. Kenapa kalian tidak mau menafkahi? Padahal itu bukan dari kalian, bukan milik kalian. Itu karunia Allah. Allah kasih harta kepada kalian bukan untuk kalian, maksudnya bukan kalian sendiri, tapi kalian ditugaskan untuk berbagi. Begitu. Wahai orang kaya, jangan salah paham ente kaya. Ente kaya itu ada maksud. Allah memberikan ente kaya supaya ente berbagi kepada yang miskin. Itu maksudnya. Kan begitu. Jadi semua keadaan kita itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin Allah jadikan kita hari ini hidup kecuali punya tujuan. Untuk apa? Untuk ibadah jelasnya. Tidak mungkin Allah jadikan kita kaya, pasti punya tujuan. Orang kaya itu mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki orang, yaitu berbuat dengan harta. Kalau Allah jadikan kita punya jabatan, ada maksudnya itu, bukan gaya-gayaan. Anda dijadikan punya jabatan untuk berbuat adil. Kalau kita dikasih ilmu, ada tujuannya itu. Kita disuruh ngajar, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi semua itu punya maksud. Karena itu dari Allah, maka yunfikun, menafkahilah, memberikan nafkah. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna, mereka yang beriman, bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi orang bertakwa itu orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Bulat-bulat ditelan. Dan gak usah pakai oh ini gak masuk, ini kok gak cocok, gak boleh. Itu berarti masih ragu-ragu. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang ragu dengan Al-Quran berarti imannya tidak sempurna, bahkan bisa kafir, bisa murtad. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Al-Quran, Injil. Taurat, Zabur, dan Injil. Suhuf-suhuf juga demikian. Atau beriman, percaya kalau kitab itu pernah ada, walaupun sekarang agak sulit kita mendapatkan aslinya, tapi kita percaya ada. Bahkan dalam Bible sendiri, perjanjian lama dan perjanjian baru, walaupun sudah segitu parah penyelewengannya, perubahannya, tapi tetap masih ada ayat-ayat Allah yang tidak bisa mereka hapus. Tepatnya dikatakan oleh ahli Masehi, ada sekitar 18% Bible itu yang diyakini adalah tulisan asli murid-muridnya Nabi Isa. Jadi bukan bahasa Nabi Isa, tulisan asli. Jadi masih disangsikan 82% Bible itu adalah karangan, bukan tulisan asli muridnya Nabi Allah Isa. Itu yang mengatakan datanya ahli Masehi sendiri. Ini bukan dari Islam itu. Kalau Islam lebih jelas lagi. Makanya kalau kita mau pelajari Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf-suhuf Nabi yang lain, itu nggak usah cari capek-capek. Cukup buka Al-Quran, ada isinya di sini. Gitu. Isi ajaran Injil seperti apa di dalam Al-Quran ada. Wabil akhirati hum yuqinun, dan orang bertakwa itu dengan kehidupan akhirat itu mereka yuqinun, mereka sangat yakin. Yakin. Buktinya yakin apa? Mereka berbuat dengan sungguh-sungguh. Mereka ikhlas, tidak pencitraan, walaupun gak dipuji tetap mantap. Karena mereka pikir apa? Mereka yakin apa? Kau gak puji gak apa-apa, tapi kan aku dipuji oleh Allah. Kau gak bayar gak apa-apa, tapi kan Allah bayar.
Inilah enaknya kenapa memilih pemimpin yang muslim. Kalau pemimpin yang muslim, dia masih rasa takutnya masih ada. Karena dia tahu wabil akhirati hum yuqinun. Dengan kehidupan akhirat itu dia yakin ada. Orang yang takut dengan akhirat itu jelek-jeleknya masih tetap lebih bagus daripada PKI. Betul? Nah, kalau PKI mereka sanggup melakukan apa saja karena mereka tidak yakin ada akhirat. Orang yang tidak yakin ada akhirat itu paling berbahaya. Betul? Nah, begitu Mas. Makanya kenapa PKI tidak boleh ada di Indonesia? Di samping mereka banyak berkhianat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mereka banyak membuat keonaran pembunuhan. Di samping itu sangat berbahaya memiliki pemimpin atau ideologi yang tidak percaya kepada akhirat. Begitu. Jadi ada rahasianya kenapa? Jadi situ tadi orang kalau tidak ada yakin dengan kehidupan akhirat itu membahayakan. Tapi kalau yakin akhirat itu ada, sejelek-jeleknya masih bagus. Dia masih takut. Nanti pengadilan akhirat itu gimana? Nanti kalau ditanya gimana? Kan begitu. Yang dikatakan oleh guru mulia, orang takut itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, orang yang takut kepada kehidupan akhirat, yang takut kepada Allah. Dia pasti hati-hati. Dia pasti akan sayang kepada kita dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin-pemimpin kita yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kita pelajari. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.